Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Bayu Andika Channel. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Sudah lama rasanya kita tidak bertemu ya Bapak Ibu. Bagaimana rasanya Bapak Ibu mengingat ini adalah sudah bulan Maret. Tapi ada kabar gembira Bapak Ibu, jangan khawatir. Kemendikbud baru saja mengumumkan bahwasanya telah tersedia nih tombol ubah rencana hasil kerja. Nah, jadi di sini saya akan berbagi kabar gembira dan nantinya akan menunjukkan bagaimana sih caranya mengubah yang akan kita ingin ubah terkait misalnya kita salah pilih RHK ya Bapak Ibu. Jadi pertama kita akan baca dulu nih. Nah, apa saja sih yang akan bisa diubah? Di sini ada keterangannya, Anda mengalami hal-hal di bawah ini, jangan khawatir. Kini RHK pengembangan kompetensi dan tugas tambahan Anda bisa diubah. Oke, yang perlu kita garis bawahi pertama adalah yang bisa diubah adalah RHK pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Tidak lebih dari itu ya Bapak Ibu ya. Jadi jika Bapak Ibu ingin mengubah RHK utama itu tidak bisa. Yang bisa diubah hanya RHK pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Hanya dua itu Bapak Ibu. Oke. Nah, cara ubah rencana hasil kerja ini sudah ada panduannya. Nanti saya akan kasih contohnya langsung, kita praktek Bapak Ibu, jangan khawatir. Oke, di sini hanya, nah lihat yang nomor 2. Pilih ubah rencana hasil kerja pada halaman pengembangan kompetensi dan atau tugas tambahan. Tidak lebih ya Bapak Ibu ya. Ubah RHK ini adalah RHK yang sesuai bukti dukung yang dimiliki serta kondisi terkini. Pilih RHK sesuai kemampuan, tidak perlu diperbanyak karena tidak berpengaruh pada angka kredit. Nah, ini yang selalu saya sampaikan di setiap kali saya buat konten di channel saya, bahwasannya pengembangan kompetensi itu statusnya dipertimbangkan, tidak menjadi poin utama wajib. Maka dari itu Bapak Ibu guru jangan jadi pemburu sertifikat, baik itu sertifikat webinar, PMM dan lain-lain, kecuali Bapak Ibu memang tujuannya ialah untuk mengembangkan kompetensi. Mengingat PMM sendiri untuk sertifikat topik mandiri di dalam PMM itu sekarang ada yang sampai 2-3 bulan itu Bapak Ibu untuk proses validasi. Oke ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa rubah, silahkan dirubah sesuai dengan kebutuhan, dan dirasa sulit silahkan rubah saja. Yang penting Bapak Ibu punya 32 poin. Kalau Bapak Ibu berkaitan dengan RHK-nya butuh sesuatu, silahkan kunjungi channel saya. Di channel saya ada semua, nanti Bapak Ibu tinggal pilih mana yang sesuai kebutuhan, dan jika ingin mendownload ada di deskripsi video ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Jadi bukti dukung saya dari tahun 2023 bisa digunakan. Nah, pertanyaannya seperti itu. Bukti dukung yang terbit sejak 1 Januari 2023 dapat digunakan dengan syarat termasuk dalam dokumen perencanaan kinerja. Yang kedua, belum pernah diajukan dalam tahap penilaian kinerja sebelumnya. Yang ketiga, disetujui oleh atasan. Nah, kenapa ini diperbolehkan oleh Kemendikbud? Karena tidak dihitung angka kreditnya. Makanya itu Bapak Ibu, kalau dulu kita boleh memasukkannya itu hanya yang tahun berjalan. Kenapa? Karena angka kreditnya itu dihitung dari sertifikat, makalah, Bapak Ibu mengeluarkan jurnal, Bapak Ibu menerbitkan sesuatu dan lain sebagainya, menulis buku, itu hanya boleh di tahun berjalan setelah Bapak Ibu naik pangkat. Jadi di atas naik pangkat itulah yang dihitung. Nah, sekarang kenapa Kemendikbud membuat seperti ini? Karena itu tadi saya bilang tidak dihitung angka kreditnya, makanya Bapak Ibu diperbolehkan, dan dengan syarat belum pernah diajukan dalam tahap penilaian kinerja sebelumnya. Artinya ini adalah poin pertimbangan. Ketika Bapak Ibu mengalami stuck ketika menghadapi observasi kelas, nah Bapak Ibu itu juga nantinya akan dilihat apakah Bapak Ibu pernah mengikuti pengembangan kompetensi untuk memperbaiki misalnya proses manajemen kelas kita kurang ketika kita di observasi kelas. Nah, ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari viewer saya ya di channel YouTube saya. Apakah kita bisa melaksanakan observasi kelas di luar dari bulan Maret? Kalau dia Bapak Ibu berhubungan dengan bulan puasa, kegiatan satuan pendidikannya itu tidak ada kegiatan belajar mengajar, bisa lakukan di bulan April. Tapi saran saya adalah jangan terlalu lama, mengingat semakin ke akhir itu biasanya semakin padat kegiatan sekolah ya Bapak Ibu. Nah, terkait nanti dengan prosesnya bagaimana, saya akan buatkan tutorial kelanjutan ketika Bapak Ibu sudah diobservasi kelas oleh pimpinan, apalagi langkah selanjutnya. Nah, itu nanti akan saya buat di 5 Maret. Tungguin saja Bapak Ibu ya, hanya di Bayu Andika Channel. Bapak Ibu akan mendapatkan semua kemudahan, penerangan yang terkaitan dengan kebingungan Bapak Ibu, dan dari sumber yang jelas tentunya. Oke Bapak Ibu, di sini ada jelas ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami kebuntuan, mengalami problem, nah Bapak Ibu itu bisa
mengakses melalui pusat bantuan, telepon, dan surat elektronik. Oke Bapak Ibu, tanpa berlama-lama kita langsung praktekkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik PMM, selanjutnya nanti klik. Nanti kalau sudah tampilan seperti ini, Bapak Ibu tinggal pilih pengelolaan kinerja. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk seperti ini, nah yang ini itu tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Oke ya, ini tidak bisa dirubah. Nah, ini nanti akan saya kasih tutorialnya di tanggal 5 Maret. Berhubungan saya juga dinilai di 5 Maret ya Bapak Ibu. Ini tidak bisa dirubah. Jadi yang bisa dirubah adalah sesuai instruksi tadi sebelumnya bahwasanya, nah yang bisa dirubah adalah pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Mari kita lihat caranya. Misalnya Bapak Ibu ingin mengubah pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu klik tadi ya, kumpulkan ya. Misalnya Bapak Ibu di sini mau rubah rencana hasil kerja. Oke. Ternyata di sini Bapak Ibu ingin merubah karena Bapak Ibu salah di sini, misalnya seperti rekan saya di sekolah, dia seharusnya mau pilih 2 jadi pilihnya 4. Oke, misalnya di sini mau ubah rencana hasil kerja. Nah, di sini Bapak Ibu pastikan Anda sudah berdiskusi dengan atasan sebelum mengubah rencana agar rencana tetap sesuai dengan ekspektasi atasan. Oke, misalnya saya menyatakan bahwa saya telah berdiskusi dengan atasan setelah mengubah rencana. Ini tinggal Bapak Ibu klik saja. Oke ya, tinggal Bapak Ibu klik saya sudah diskusi. Nah, misalnya ini Bapak Ibu klik seperti ini. Oke, nah nanti tinggal dia akan masuk otomatis kemari ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal pilih apakah Bapak Ibu mau hapus atau mau tambah. Nanti di sini Bapak Ibu misalnya mau tambah, silahkan ditambah. Ada sertifikat yang saya punya lebih nih. Oke. Sertifikat saya ternyata ada 2 sertifikat PMM-nya, sebelumnya 1. Oke, saya tambahkan jadi 2 kegiatan. Masukkan, nggak apa-apa Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu mau tetap 1 di sini ya nggak apa-apa juga. Misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu itu tinggal menambah bagian mana yang ingin ditambah, atau Bapak Ibu ingin merubah total, silakan dihapus-hapus dulu, nanti tinggal disesuaikan saja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika Bapak Ibu ingin dianggap selesai dan tidak ada lain-lain, silakan aja Bapak Ibu klik simpan. Oke, gitu caranya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya kita bahas di bagian pengembangan kompetensi, sudah kita masuk di tugas tambahan. Nah, di sini tugas tambahan juga Bapak Ibu bisa untuk merubahnya. Misalnya Bapak Ibu di sini meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan pembinaan ekstrakurikuler gitu ya. Sampai salah sebut saya. Oke, pembinaan ekstrakurikuler. Nah, di sini Bapak Ibu itu bisa merubah. Di sekolah saya itu ada rekan saya juga, dia tugas tambahannya malah melaksanakan pendidikan inklusif. Nah, itu kan tidak ada di sekolah saya. Jadi dia bisa merubah sekarang ya. Ini sesuatu yang menarik. Jadi Bapak Ibu itu diberikan kemudahan. Maka dari itu saya bilang, ketika Bapak Ibu mengalami kesulitan, nanti Bapak Ibu ketika masuk di PMM, silakan Bapak Ibu hubungi pusat bantuan. Nah, di sini kan biasanya dia ada tuh pusat bantuan, di sebelah mana saya juga lupa. Pokoknya di situlah ada, saya nggak praktek ke sana hari ini ya. Jadi ini adalah cara mengubah ya. Jadi Bapak Ibu tinggal klik ubah rencana hasil kerja. Nah, nanti di sini Bapak Ibu tinggal klik aja gitu kalau mau merubah. Ini dicentang, oke, baru dirubah. Kalau ingin merubah silahkan, kalau tidak silahkan. Tapi Bapak Ibu harap diskusi kembali dengan pimpinannya untuk menyesuaikan apa yang akan dirubah gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa tidak ada yang terlewat penjelasan saya. Jika Bapak Ibu ingin ingin menanyakan sesuatu terkait Bapak Ibu masih bingung, ada pertanyaan yang mengganjal, silakan tanyakan di kolom komentar di channel ini. Saya akan terus merespon dengan sebaik mungkin, dan jawaban-jawaban saya tentunya akan berdasarkan sumber-sumber yang jelas. Jadi saya tidak pernah memberikan sesuatu yang nggak jelas dan mengambang-ambang. Intinya, kenapa pengembangan kompetensi dan tugas tambahan ini bisa dirubah? Karena sudah tidak dihitung lagi angka kreditnya ya Bapak Ibu ya. Nanti di situ juga Bapak Ibu bisa lihat, kemarin di YouTube saya udah saya jelasin itu. Nanti Bapak Ibu bisa cek aja ke YouTube saya. Nah, oke Bapak Ibu, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Intinya Bapak Ibu bisa menikmati hari ini untuk memperbaiki RHK pengembangan kompetensi dan tugas tambahan. Semoga Bapak Ibu dapat menikmati weekendnya. Saya rasa cukup sekian dan tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan. Semoga Bapak Ibu semuanya tercerahkan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Andika Channel mohon pamit.